Bab ghasli rijlaini fi na'laini wa la yumsah 'ala na'lain. Membasuh kaki ketika bersepatu. Ani Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa qad qila lahu ra'aituka la tamassu minal arkani illa al-yamaniyain wa ra'aituka talbasun na'a la sibtiyah wa ra'aituka tasbughu bis-sufrah wa ra'aituka idza kunta bi Makkah ahalla an-nasu idza ra'aw al-hilal wa lam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyah. Qala amma al-arkan fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyain wa amman ni'alus sibtiyah fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-na'la allati laysa fiha sya'run wa yatawadda'u fiha fa ana uhibbu an albasaha wa amma sufrah fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbughu biha fa ana uhibbu an asbugha biha wa amma al-ihlal fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tanba'isa bihi rahilatuh. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah disampaikan kepadanya oleh Ibnu Juraij, aku tidak pernah melihatmu menyentuh dinding Kaabah kecuali bahagian yang menghadap ke selatan, yakni Yaman, dan aku melihatmu menggunakan sepatu yang terbuat dari kulit dan mencelup rambutmu dengan hinna, yakni sejenis cat rambut. Aku juga diberitahu bahawa kapanpun engkau berada di Mekah, orang-orang mengenakan ihram dengan melihat bulan sabit, yakni tanggal 1 Zulhijjah, sementara itu engkau tidak mengenakan ihlal, kata lain ihram, hingga tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab mengenai perkara dinding Kaabah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuhnya kecuali bahagian yang menghadap ke arah selatan, yakni Yaman, dan mengenai sepatu kulit itu tidak ada keraguan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sepatu yang tidak berbulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan tanpa melepaskan sepatunya. Maka aku pun suka menggunakan sepatu yang sama, yakni seperti dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang mencelup rambut dengan hinna, telah pasti bahawa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelup rambutnya dengan cat rambut, dan kerana sebab itulah aku pun suka mencelup rambutku dengan hinna. Mengenai ihlal, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan ihlal hingga yakni tiba saatnya berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Aywa, ini sepatutnya diletakkan bab kepada hadis ini berkenaan dengan membasuh kaki di atas selipar dan tidak mengusap kaki ketika memakai selipar. Ya, berarti karena bab yang di sini ada apa? Bab beristinja ganjil. Hadis yang tadi. Hadis yang ini adalah bercerita tentang bab atau tajuknya membasuh kaki ketika memakai selipar dan tidak mengusap. Hadis daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar dikenali orang yang amat mengikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaannya. Apapun juga cara Nabi berjalan, kalau Nabi singgah di sebuah tempat, maka dia pun singgah juga di situ, walaupun tak ada hajat nak singgah di situ, dia pun singgah di situ. Sebab apa? Sebab Nabi pernah singgah di sana. Ditunjukkan keikutannya Sayyidina Abdullah bin Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibahaskan ini. Disebutkan dalam riwayat tentang biografi Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau itu haji 60 kali. Beliau pergi haji berapa kali? 60 kali. Umrahnya 1000 kali. 1000 kali umrah Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Beliau meninggal dunia diracun.
oleh raja yang berkuasa pada waktu itu karena dia bercakap yang benar. Sehingga menyuruh satu orang meletakkan benda tajam di laluannya dan benda itu diletakkan racun sehingga kena kepada anggota tubuh badannya dan merebak yang akhirnya meninggal dunia. Sayyiduna Abdullah ibn Umar ibn Khattab, ayahnya syahid karena menegakkan kebenaran, putranya pun begitu. Wa qad qila lahu, aku melihat engkau wahai Abdullah ibn Umar tidak menyentuh rukun-rukun Ka'bah kecuali al-Yamaniyain. Rukun Yamaniyain maksudnya rukun Yamani dan Al-Hajar Al-Aswad. Ka'bah mempunyai 4 sudut, 4 rukun. Al-Hajar Al-Aswad, kemudian rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Yamani. Sayyidina Abdullah bin Umar kalau tawaf akan memberikan almas, yakni sentuhan atau salam kepada rukun Yamani dan rukun Al-Hajar Al-Aswad. Itu dikatakan Yamaniyin di antara dua rukun Yamani, rukun Yamani dan Al-Hajar Al-Aswad. Dalam madhab kita Imam Syafi'i, kita kalau kepada Hajar Aswad digalakkan untuk at-taslim dan juga at-taqbil, yakni memberikan isyarat dan juga mencium kepada Al-Hajar Al-Aswad. Adapun rukun Yamani adalah diberikan isyarat dengan salam sahaja, tapi tidak menciumnya. Al-Mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Hanya di 2 rukun ini Sayyidina Abdullah bin Umar memberikan isyarat. Dan katanya, aku melihat engkau memakai selipar yang tidak ada bulu, yakni kulit kambing dibikin selipar setelah dibersihkan bulunya. Sebahagian sahabat memakai yang ada bulunya, tapi Abdullah bin Umar pakai yang tak ada bulunya. Tentunya setelah dibersihkan, kalau itu daripada bangkai sudah disamak, walhasil suci lah. Kemudian aku melihat engkau menggunakan pewarna kepada rambut yang agak kekuning-kuningan, yakni dengan benda ada yang selain daripada inai. Kalau inai lebih kepada merah-merahan, ada dedaunan yang lain yang dijadikan pewarna di zaman itu yang lebih kepada kekuning-kuningan. Wa ra'aituka idza kunta bi Makkah, dan aku melihat engkau bila mana engkau berada di Mekah. Orang yang akan pergi ke haji itu akan memulai di dalam memakai ihram pada awal bulan Dzulhijjah, sementara engkau tidak, justru engkau memakai ihram pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah. Yang mana keesokan harinya itu adalah hari Arafah, di mana semua para jamaah haji berada di padang Arafah. Mudah-mudahan jamaah haji Malaysia yang akan pergi, yang sudah bertolak ataupun yang akan bertolak, Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka, jaga mereka dapat haji mabrur, sehat wal afiah, kembali ke tanah air dengan selamat dan membawa pahala yang besar. Dan mudah-mudahan mereka pun mendoakan kepada kita semua di sini dan kaum muslimin khususnya di Malaysia insyaallah. Dan yang belum haji insyaallah dicatat untuk pergi ke haji. Yang sudah pergi ke haji dicatat sekali lagi dan berkali lagi untuk pergi ke haji insyaallah. Taib. Kemudian ditanya dengan 3 soalan tadi. Kata Abdullah bin Umar mengatakan, adapun rukun, yakni sudut Ka'bah itu, aku tidak melakukannya kecuali kepada 2, rukun Yamani dan rukun Al-Hajar Al-Aswad, sebab aku melihat Nabi berbuat demikian. Yakni yang aku lakukan adalah sebiji macam mana aku nampak Nabi melakukan. Yakni dengan memberikan al-istilam dan juga at-taqbil kepada Al-Hajar Al-Aswad, al-istilam kepada Rukun Al-Yamani. Wa amma an-ni'al, yakni selipar. Tadi al-istilam itu yakni memberikan isyarat. Taqbil mencium.
Saya katakan kalau Hajar Aswad dua-dua digalakkan. Kalau rukun Yamani digalakkan hanya al-istilam sahaja, memberikan isyarat sahaja. Wa amman ni'al, adapun selipar yang aku pakai adalah tidak berbulu, karena aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai selipar yang tidak mempunyai bulu dan berwudu di atas selipar itu. Ini yang menjadi syahid atau yang menjadi pokok kepada hadis ini yang bertajuk tentang wudu membasuh kaki di atas selipar. Membasuh kaki di atas untuk menjawab kepada golongan yang mengatakan kalau pakai selipar tak payah basuh, tapi usap saja. Abdullah bin Umar mengatakan, aku berwudu, aku basuh kaki aku walaupun aku pakai selipar. Apakah selipar itu? Selipar ini alat ataupun yang walhasil yang tidak sampai menutup kepada bahagian tumit belakang sampai buku lali. Itu selipar, walaupun depannya kaki jari-jari itu ditutup. Kadang-kadang kita ada nampak kasut yang setengah kasut. Yang depan tutup, belakang nampak. Ya kan? Sekarang pun ada pula yang belakang tutup, yang depan nampak. Ada kan itu yang apa namanya, yang kita kena walhasil, ya Allah sudah, al-muhim. Yang dikatakan kasut, dan dengan kasut itu tak perlu untuk membasuh kaki, adalah bila mana kasutnya itu terbuat daripada bahan yang boleh menghalang air untuk kena kepada permukaan kulit kaki. Yang kedua, menutup kepada buku lali. Baru di situ, kalau nak berwudu, tak perlu buka, cukup dengan mengusap. Dalam bab fiqh yang namanya babul al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas dua kasut khuf. yakni dengan syarat kasutnya itu terbuat daripada bahan yang menghalang air untuk kena kepada permukaan kulit. Kalau kasutnya terbuat daripada kain, kalau dituangkan air boleh kena kepada kulit, dalam mazhab kita tak boleh, kena buka itu kasut untuk dituangkan air kepada kaki. Sebab walaupun tertutup buku lali, walaupun tertutup, tapi karena bahan kasutnya daripada bahan yang boleh ditembusi oleh air, maka dalam hal ini tidak boleh mengusap di atas kasut karena kasutnya tidak memenuhi syarat. Tapi kalau kasutnya, walaupun kasutnya itu tahu yang daripada kulit yang boleh dilipat itu kan, tapi bahannya daripada kulit, dituangkan air pun tak masuk ke dalam. Ini diperbolehkan seseorang mengusap tanpa membasuh kepada kaki. Ada bab namanya bab al-mashu 'ala al-khuffain. Di sini Sayyidina Abdullah bin Umar ingin memberitahukan walaupun memakai selipar tapi dibasuh kakinya ketika berwudu. Intinya juga di sini adalah Abdullah bin Umar pakai selipar yang sebiji menyerupai selipar Nabi. Sebiji macam selipar Nabi SAW. Apa sebabnya? Karena itu selipar yang Nabi pakai. Sehingga aku pakai juga. Fa'ana uhibbu an albasaha. Saya juga suka nak pakai selipar tu. Pasal apa? Pasal itu juga selipar yang suka dipakai oleh Nabi. Aku nak ikat sukanya Nabi kepada selipar yang seumpama itu dengan sukanya aku kepada selipar sama dengan selipar yang disukai oleh Nabi. Fahimtum? Sayyidina, apa hukum orang pakai selipar? Hukumnya harus. Tak pakai pun tak apa. Tapi kenapa Abdullah bin Umar menggunakan selipar sebiji macam selipar Nabi? Bukan kebetulan. Bukan karena tak ada pilihan lain. Ada pilihan yang lain. Tapi dia pakai selipar sebiji macam selipar Nabi. Apa katanya? Kata Abdullah bin Umar, aku melihat Nabi pakai selipar itu yang tidak ada rambutnya, maka aku suka nak pakai sebab Nabi pakai. Sama juga orang yang nak pakai apa saja yang menyerupai kepada benda yang dipakai oleh Nabi. Baik itu imamah, serban, ataupun jubah, ataupun apa saja.
Kalau nak memakainya karena Nabi suka memakai, ini adalah perkara yang menyerupai kepada Abdullah bin Umar yang memakai selipar sebiji macam mana selipar yang dipakai oleh Nabi. Zaman kita sekarang tak, orang pakai serban, orang pakai yang ingin menyerupai Nabi, dikatakan menyerupai Abu Jahal. Macam tak kenal orang lain selain Abu Jahal yang pakai serban. Memanglah Abu Jahal pakai serban, takkan tak ada orang lain pakai serban kecuali Abu Jahal. Kenapa mesti diserupakan dengan Abu Jahal? Katalah serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha, bila mana ingin mengukur seseorang di dalam perbuatan pakaiannya, seliparnya, kalau matlamat nawaitunya ingin meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Umar pun yang menjadi guru kepada kita untuk melakukan perkara yang menyerupai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan menjadi sebagai satu ukuran. Kalau dia tak pakai serban, maka dia tak ikut kepada sunnah Nabi. Tidak juga. Perbuatan itu mesti diukur dengan kadarnya. Bukan karena satu, jangan karena apa? Apa kata pepatah itu? Jangan karena nyamuk kita bakar ke lampu. Masing-masing ditempatkan kepada batasan kesalahannya di mana. Ya di situ disalahkan. Orang pakai serban salah, kalau salah ya salah. Tapi akan disamakan pakai serban dengan Abu Jahal, ya tak logik. Orang di situ yang pakai serban bukan Abu Jahal seorang. Ada Rasulullah pakai serban juga, pakai imamah. Baginda Rasulullah SAW sebagaimana dalam kitab Syama'il pakai imamah. Fahim dong? Wahakadha. Kalau tidak nanti orang berjanggut macam Abu Jahal juga pula berjanggut juga nanti. Abu Jahal karena pakai janggut juga. Fahim dong? Wahakadha. Wa amma sufra, adapun warna rambut yang diwarnai oleh Abdullah bin Umar, katanya sesungguhnya aku melihat baginda Rasulullah juga mewarnai demikian. Wa ana uhibbu an asbugha biha, saya pun suka untuk mewarnai rambut. Sebab apa? Sebab aku nampak Nabi warna, yakni diikat juga, termasuk nak kasih warna rambut dengan warna kuning, sebab Nabi buat juga. Seliparnya juga pun begitu, warna rambutnya pun juga demikian. Wa ammal ihlal, adapun ihlal memakai ihram pada hari tarwiyah, disebabkan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga melakukan demikian sebelum melangsungkan perjalanannya menuju ke Mina. yakni hari tarwiyah berangkat ke Mina untuk berihram, untuk masuk ke Arafah melalui daripada Mina, dan Nabi akan berihram di bulan di hari ke-8 daripada Dzulhijjah yang dikatakan hari At-Tarwiyah.